Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Lebak akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik terdiri dari pengamat atau observer, coach, dan juga coaching. Bersama saya, Ero Rohayati sebagai observer, Ibu Siti Nur Aiti sebagai coach dan Ibu Emi Tiawati sebagai coaching. Baiklah, kita akan langsung mempraktekannya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Siti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Roh. Gimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah baik, Bu Roh. Gimana nih, Bu Roh, sebaliknya apa kabar? Alhamdulillah baik dan selalu bahagia ya Bu Siti ya. Sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan nih sama Ibu. Yang pertama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini ya. Baik Bu, pada coaching kita hari ini, coach dan coachee akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum? Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee dan juga bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Nah, jangan lupa ya disesuaikan dengan prinsip coaching diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Ibu Siti adalah kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Baik. Potensi yang ingin saya kembangkan yaitu yang pertama adalah presence ya, Bu ya. Itu kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, serta memberikan pertanyaan yang berbobot. Sekarang pertanyaan kedua, kompetensi apa yang ingin atau akan Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi, Bu? Baik, kompetensi yang spesifik yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Begitu, Bu. Nah, kemudian pertanyaan terakhir ya, Bu. Indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching kali ini, Bu? Baik, Bu. Saya ingin coach saya ini bisa menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya. Baik, Bu. Demikian dulu ya, Bu. Observasinya kali ini. Silahkan Ibu melakukan coachingnya terhadap coaching. Terima kasih, Bu, atas kesempatannya. Baik, Bu Emi sudah siap? Siap, Ibu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Emi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Siti. Bagaimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik, Bu Siti. Bu Siti bagaimana kabarnya? Baik, Alhamdulillah sehat ya, Bu ya. Dengar-dengar nih Bu Emi ada yang mau disampaikan atau diceritakan begitu? Iya, Bu, betul. Jadi ada sesuatu yang mengganjal, Bu, dan ingin saya sampaikan kepada Bu Siti. Oke, tapi sepertinya kita nggak mengisi banyak waktu ya Bu ya. Eh, Mungkin cukup 15 menit atau sampai 20 menit gitu Bu ya untuk kita ngobrol-ngobrol. Berarti apa nih yang mau Ibu sampaikan? Begini, Bu, ini terkait dengan rekan-rekan guru di sekolah saya, Bu Siti. Jadi, saya perhatikan dari tahun ke tahun kok tidak ada perubahan. Penyampaian materi juga begitu-begitu saja menggunakan metode yang konvensional, ceramah dan ceramah lagi. Padahal Bu Siti kan kita ketahui ya, perkembangan zaman dan teknologi itu sangat pesat dan cepat.
dan harapannya kita harus bisa beradaptasi dengan perkembangan tersebut. Tetapi yang Bu, dari percakapan ini saya ingin mendapatkan adanya perubahan di sekolah, Bu, khususnya dalam hal penyampaian materi pembelajaran kepada murid, Bu. Oke, jadi yang Bu Emi harapkan ini adalah perubahan ya Bu ya. Kira-kira perubahan apa yang ingin Bu Emi lihat atau dapatkan? Betul, Bu Siti. Jadi saya ingin adanya perubahan, misalnya seperti penyampaian, menggunakan metode ataupun model yang lebih bervariatif, atau juga bisa mungkin menggunakan media yang sesuai dengan perubahannya, Bu. Misalnya menggunakan kuisis ataupun kahot saat adanya formatif ya. Kan sekarang marak tuh para guru-guru hanya menggunakan yang semacam membuat menarik siswa. Nah, atau bisa juga Bu hanya sekedar membuat bahan tayang ajar aja Bu seperti PowerPoint. Jadi tidak hanya menggunakan metode ceramah Bu, tetapi menggunakan media ataupun metode yang lebih bervariatif sedikit Bu. Oke, dari yang Ibu baru sampaikan tadi ya, pembelajaran dengan menggunakan variasi metode, model, dan juga media, itu bisa dikatakan apa ya, kondisi yang ideal ya Bu ya, dan itu berada di level 10. Nah, kira-kira nih di sekolah Bu Emi sekarang ini berada di level berapa nih Bu? Sepertinya masih di level 5 Bu Siti, karena di sekolah saya itu masih banyak guru-guru senior. Dan kalau untuk ke level yang lebih tinggi sepertinya agak sulit, Bu. Jadi mungkin saat ini masih di level 5 itu sudah baik, Bu. Oke, di level 5 ya Bu ya. Oke, di kondisi sekarang ini, kira-kira di level berapa nih bisa ditingkatkan agar terlihat adanya perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif lagi di sekolah Bu Emi? Mungkin bisa ditingkatkan sampai level 7 ya, Bu. Karena untuk ke level yang lebih tinggi lagi itu memang agak sulit, Bu Siti. Mengingat guru-gurunya itu kebanyakan kritik senior. Jadi mungkin dari level 5 ke level 7 itu bisa masih bisa dilakukan untuk perubahan, Bu. Oke, dari level 5 ke level 7 Bu ya. Kira-kira nih usaha apa yang akan Ibu Emi lakukan nih untuk menciptakan adanya perubahan tersebut? Sebenarnya saya juga masih memikirkannya ini, Bu. Apa rencana atau tindakan yang bisa saya perbuat? Mungkin bisa semacam kegiatan mentoring atau pendampingan individu, Bu, antara saya dengan rekan guru secara personal ataupun face to face, Bu, seperti bergantian. Seperti itu mungkin, Bu. Oke, untuk mentoring ya Bu ya. Nanti Ibu akan merencanakan dengan mentoring atau melakukan pendampingan kira-kira. Nah, selain itu, ada tidak ya Bu ya strategi yang mungkin pernah Bu Emi terapkan? Kemudian bisakah dan teman-teman tuh nyaman gitu Bu ya dengan penyampaian yang Ibu sampaikan? Mungkin kalau bukan dengan mentoring, saya coba nanti konsultasikan dengan kepala sekolah dulu untuk membuat semacam kegiatan pelatihan atau workshop ataupun IHT ya Bu, yang tujuannya sih untuk peningkatan kompetensi guru, khususnya dalam hal ini penyampaian materi pembelajaran menggunakan media yang bervariatif ataupun model-model dan metode yang bervariatif pula. Oke, berarti Bu Emi ini pengen merencanakan tentang mentoring pendampingannya ya atau pelatihan workshop ya Bu ya. Nah, dari ketiganya kira-kira nih Bu ya, untuk saat ini lebih nyaman atau lebih cepat terrealisasikan itu kira-kira yang mana ya Bu ya? Sepertinya mentoring ya, Bu.
Karena kalau untuk pelatihan atau workshop itu perlu persiapan yang matang, perlu waktu juga ya Bu yang tidak hanya sebentar. Kemudian tambah lagi biaya Bu, kita harus memikirkannya dan harus mencari narasumber yang kompeten yang mungkin saat ini lebih nyaman dilakukan oleh guru ya menurut saya baru mentoring Bu Siti. Oke, mentoring ya Bu ya. Nah, kegiatan mentoring ini kira-kira Bu Emi ini memerlukan support atau memerlukan bantuan siapa? Itu gimana Bu? Ada sih Bu, sebenarnya nanti mungkin bisa minta bantuan teman guru di sekolah atau yang ahli di bidang IT Bu, atau dalam artian bisa menggunakan pembelajaran yang bervariatif. Misalnya di sekolah ada ide ini, dan juga nanti saya minta bantuan gitu Bu dengan mungkin Pak Rohim. Oke, berarti Bu Emi ini pengen melakukan mentoring ini dengan cara berkolaborasi ya Bu ya, dengan rekan-rekan kerjanya. Kira-kira nih, kapan Bu Emi merealisasikan mentoring ini? Insya Allah secepatnya Bu, minggu depan berarti insya Allah saya akan melakukannya. Kita akan coba berkoordinasi dulu, berkolaborasi dengan rekan-rekan di sekolah saya, dan mencoba melakukan kegiatan mentoring tersebut. Oke, Bu Emi bagus sekali ya, Bu Emi. Kira-kira Bu Emi dari percakapan kita hari ini, apa sih yang Bu Emi dapatkan? Dari percakapan ini saya mendapatkan gambaran ya Bu, bagaimana caranya supaya terjadi perubahan di sekolah saya dengan cara adanya kegiatan mentoring, kemudian tadi Bu, dibantu dengan rekan guru di sekolah saya yang memiliki keahlian dalam memanfaatkan media pembelajaran atau yang ahli IT Bu. Oke, alhamdulillah Bu Emi, sudah ada gambaran nih ya untuk bagaimana menciptakan adanya perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif ya. Oke, saya tunggu nanti ya Bu ya kabarnya dari Bu Emi setelah melakukan mentoring untuk mendengar cerita-cerita lagi dari Warna mungkin percakapan kita hari ini kita cukupkan sampai di sini dulu ya Bu ya. Semoga rencana-rencana Bu Emi untuk mentoring, berkolaborasi dengan temannya bisa berjalan dengan baik. Iya Bu, terima kasih banyak Bu Siti, Ibu sudah mau meluangkan waktunya ya, sudah mau mendengarkan keluh kesah saya, dan mudah-mudahan Ibu apa yang nanti saya lakukan ini bisa bermanfaat ya, dan bisa terjadi perubahan di sekolah saya Bu. Oke, baiklah sama-sama Bu Emi. Mungkin lain kali kalau ada yang ingin diceritakan, langsung hubungi saya saja ya Bu ya. Semoga kita bisa mengobrol lagi di lain kesempatan ya Bu ya. Oke, begitu ya Bu Emi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Siti. Baik. Kita lanjut ke pasca observasi ya Bu Roh. Assalamualaikum Bu Siti. Waalaikumsalam Bu Roh. Bu Siti tadi sudah melakukan coaching ya dengan Ibu Eni. Nah, sebelum penutupan ya Bu, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan nih pasca observasinya. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan Bu? Baik, Bu. Di coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan alur Tirta. Menanyakan tujuan identifikasi, kemudian rencana aksi, dan juga tanggung jawab. Sehingga alur tersebut itu bisa menggali koci untuk menceritakan permasalahan serta menemukan solusi-solusi. Oke, Bu Siti, menurut saya sebagai observer ya, terlebih tadi proses coaching tadi Bu Siti dan Bu Eni sudah berjalan dengan sangat baik dan juga proses alurnya juga sudah sesuai dengan alur Tirta
Dan juga Bu Siti juga sudah berusaha menggali dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Ibu Emi, sehingga Bu Emi bisa menemukan solusi dari permasalahannya ya. Dan juga coaching juga tadi sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching. Nah, pertanyaan terakhir ya Bu, sebelum kita tutup yaitu kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan Ibu berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan Ibu lakukan? Baik, Bu. Kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu dengan cara lebih memahami lagi proses ya kita sehingga saya nanti dapat melakukan coaching bisa lebih baik lagi. Nah, itu ya Bu, semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya Bu. Demikian observasi kita hari ini, semoga bermanfaat bagi kita. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.